Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal ilma arfa'as sifatil kamaliyah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alladzi khassa man syaa min ibadihi bimathilil hukmiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi khassahullahu ta'ala bijami'i kamalatil ubudiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala'allahu ta'ala qalbah min jalalih al-a'la jalla wa ala wa ainahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara masruron mansuron wa ala alihi wa ashabihi wasalikina ala nahjihi fanalu khairon wafiron. Amma ba'du, fayaqulu al-murtaji Gufrul Musawi Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, hada syarhun wada'tuhu alal kitabil mustamili alal mawa'idi lil alamati al-hafid asy-syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad asy-Syafi'i asy-Syahir bibni Hajar al-Asqalani sumal Misri naghmaduhullahu ta'ala birahmatihi amin. Wasamaituhu nasoihul ibad, wasamaituhu nasoihal ibad. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mengkaji kitab, yaitu kitab Nasoihul Ibad, yang mana kitab ini kalau di kalangan santri Pondok Pesantren Modern As-Sakinah sudah biasa dikaji tiap malam, tapi di kelas 4 saja atau jenjang kelas 1 aliyah. Akan tapi untuk saat ini dipersembahkan untuk seluruh santri dari kelas 1 sampai kelas 6 dan mungkin juga untuk umum. Maka dari itu sifatnya tidak rinci per kalimat karena waktu yang begitu sangat singkat. Akan tapi kita zigzag saja, kita ambil poin penting-pentingnya saja. Nah, kitab ini adalah kitab Nasoihul Ibad karangan Imam Nawawi al-Jawi, yang mana kitab ini adalah syarah dari kitab Munabihat Anil Istidad Liyaumil Ma'ad, yaitu karangan Al-Hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad asy-Syafi'i, yang kita kenal dengan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kenapa namanya Al-Hafidh Asy-Syaikh Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad ibnu Ahmad asy-Syafi'i, akan tapi dikenal dengan sebutan Ibnu Hajar al-Asqalani. Ada beberapa versi mengenai penamaan itu yang semuanya masyhur. Itu salah satunya bahwa pada saat mondok beliau itu dilanda musibah, yaitu orang tuanya meninggal. Akhirnya beliau kehilangan fokus dalam belajarnya, sehingga dalam waktu yang cukup panjang beliau merasa ketinggalan dalam pembelajarannya. Nah, pada waktu itu beliau pergi ke suatu tempat, kemudian melihat ada batu yang bulat akan tapi ada cekungan. Nah, ada cekungan pas banget, di atasnya terdapat air kecil menetes terus menerus ke batu itu. Dari situ Syekh Syihabuddin itu berpikir, jangan-jangan ini yang menyebabkan batu ini cekung. Nah, kemudian beliau menarik kesimpulan bahwa ya benar, air ini yang menyebabkan batu ini cekung. Nah, dari pemahaman itu beliau berpikir lebih jauh lagi. Batu yang segini kerasnya pun ketika batu yang segini kerasnya pun
hanya karena sedikit air saja yang lunak, akan tapi dilakukan secara terus menerus itu bisa rusak, bahkan bisa cekung. Nah, bagaimana dengan kebodohan yang bahkan kalau sekarang yang kita miliki, sebodoh apapun kita, kalau terus menerus kita dalam pembelajaran, maka insya Allah lama kelamaan akan bisa. Nah, itu ada beberapa versi, tapi ya kurang lebih konteksnya seperti itu. Kitab Nasha'ihul Ibad mensyarahi atau memberikan penjelasan atau komentar dari kitab Al-Munabihat Alal Istidad Liyaumil Ma'ad, yaitu sebuah pesan, sebuah peringatan untuk persiapan Al-Istidad Liyaumil Ma'ad, untuk persiapan untuk hari kembali, yaitu hari akhirat. Nah, kenapa untuk kembali saja kita harus ada sebuah peringatan? Karena manusia itu sifat dasarnya adalah pelupa, lalai, al-insan mahalul khoto wa nisyan, lupa, lalai. Sehingga harus selalu senantiasa diingatkan waktu demi waktu, bahkan terkadang diingatkannya dengan cara paksa. Hakikat manusia digambarkan, kalau gak salah dalam sebuah hadis itu, bahwa manusia itu dalam sebuah pepatah, kun ghoriban fid dunya, manusia itu seharusnya di dunia ini menjadi orang asing, menjadi seperti pengembara, yang mana sifatnya pengembara kemanapun dia pergi, maka tetap tujuan akhirnya adalah kembali. Nah, kembali dari mana kita, kemana kita, dan akan kemana kita. Kita ambil sebuah gambaran seperti ini. Misalkan kita pergi dari rumah, mengembara ke suatu tempat, mencari bekal untuk kembali. Maka tujuan kita mencari bekal itu adalah persiapan, karena kalau sudah kembali kita tidak bisa pergi lagi. Kita bekerja, pergi ke suatu kota, maka di kota itu kita mengumpulkan suatu bekal untuk kita pulang kampung. Nah, akan tapi permasalahannya banyak di antara kita yang justru terlena dengan keadaan saat kita mengembara itu, terlena dengan gemerlapnya yang seakan-akan gemerlap yang kita rasakan pada saat mengembara, sehingga dia lupa bahwa dia mengembara itu untuk kembali. Akhirnya apa? Saat merantau, saat mengembara, dia berfoya-foya. Saat kembali, dia kebingungan karena dia kembali tidak membawa apa-apa, tidak membawa bekal. Apakah di perantauan dia tidak bekerja? Bukan. Akan tetapi di perantauan hasil kerjanya dipakai foya-foya, dipakai bersenang-senang, dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Nah, hal itu terjadi biasa bagi manusia. Manusia hakikatnya datang ke muka bumi ini mengembara. Untuk apa? Untuk nanti kembali kita ke hari akhir, hari kiamat. Akan tetapi justru fenomena yang terjadi saat ini, dan dari dulu juga, banyak manusia yang terlena dengan kehidupan dunia ini, sehingga dia tidak berpikir bekal untuk kembali. Dia hanya memikirkan kemewahan apa yang dia rasakan saat ini. Seakan-akan hanya ini hidup gitu. Nah, ini makanya karena kita sering lalai, maka disusunlah sebuah kitab. Nah, ini untuk mengingatkan agar kita tidak lalai, kita selalu hati-hati, dalam menjalani hidup ini. Karena tujuan kita bukan hidup ini, akan tetapi hidup setelah mati nanti. Nah, ini hanya mukadimah saja. Di pertemuan pertama kali ini kita mukadimah saja. Kita tabaruk ngalap berkah. Mari kita bersama-sama membaca Fatihah untuk pengarang kitab ini, para ulama, para guru-guru kita, orang tua kita, agar diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu dari kitab yang kita aji bersama-sama ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, jadi nanti kitab ini adalah memuat tentang hadis-hadis, kemudian tentang athar, kemudian tentang qaul juga, yang intinya mengingatkan kita agar tidak lalai dalam menghadapi hidup ini. Mengenai hadis, kemudian qaul, athar, yaitu sudah maklum diketahui, ada pelajarannya di musola hadis, apa itu hadis, apa itu asar, apa itu qaul. Itu saja pertemuan pertama dari saya. Nanti akan dilanjut dengan materi-materi selanjutnya pada pertemuan kedua dan seterusnya. Terima kasih. Khudma sofa wada makadar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.